Warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Fansad Kisnadi di channel Web Coding Media. Oke, kita akan lanjut belajar seri dasar MySQL ya. Sebelumnya kita sudah belajar dengan bermain database ya. Berarti kita sudah belajar membuat, menghapus dan melihat ya. Kita kali ini akan belajar membuat tabel. Kemarin kan membuat database-nya. Sekarang kita akan belajar membuat tabel, edit tabel, kemudian hapus tabel. Oke, gimana sih caranya? Oke, langsung saja kalian buka ke terminal. Seperti biasa ya, Windows R, CMD. Kemudian kalian seperti biasa kalian pergi ke directory dulu ya, di directory ini saya. Nah, ininya kalian pergi ke biasa C, berarti masuk, berarti keluar dulu ya, seperti biasa keluar CD, keluar, kemudian sama, kemudian kalian masuk ke CD SMPP ya, kemudian CD MySQL seperti ini, dan CD bin. Oke, kita sudah masuk, kita login ya, MySQL -u root, kemudian enter. Oh, belum kita nyalain dulu ya MySQL nya. Saya belum dinyalain MySQL nya. Kita nyalain MySQL nya. Saya belum dinyalain teman-teman MySQL nya, jadi error. Kita ulangi lagi ya. Nah, oke, sekarang sudah masuk di MariaDB. Oke, kita cek dulu ya, show seperti biasa. Show, kemudian database titik tipe ya, tadinya itu show. Nah, show database. Oke, kita mau bikin database baru nih, berarti create database seperti ini ya, create database, kemudian siswa. Saya mau bikin database siswa. Oke, kita cek lagi show. Oke, kita udah ada di siswa ya. Oke, kemudian kita pakai use nama DB ya, ini use nama DB, kemudian nama DB nya itu siswa ya, siswa titik koma. Oke, kita ada di DB siswa ya, kan ini none, ini siswa. Oke, sekarang kita bakal buat tabel nih. Cara buat tabel seperti ini. Caranya itu kita berarti create tabel seperti ini ya. Kemudian nama tabelnya itu siswa misalkan, kemudian kolomnya ya, kolom pertama itu NIS, kemudian tipe datanya itu integer, kemudian jumlahnya 12 ini, kasih koma, kemudian ada nama tipe datanya varchar seperti ini, misalkan 20, kemudian koma lagi, ada tanggal, ini aja ya, ada date, tanggal aja, tanggal atau lahir aja ya, lahir. Kemudian di sini tipe datanya date ya, langsung yang tutup titik koma.
create tabel siswa, tipe datanya NIS, namanya NIS, tipe datanya integer. Ini kalian boleh 12 atau 2 ya, 2 juga bisa seperti ini. Kalau 2 berarti di sini ya, berarti bentar, kita ulang lagi ya. Create tabel siswa, NIS nya itu integer, berarti int itu 2 ya, koma, nama itu varchar itu misalkan 150, 80 aja ya. Kemudian lahir itu dia langsung date seperti ini, di koma, kita coba enter. Oke, udah bisa ya, query oke nih. Nanti kita udah bisa buat tabel. Oke, sebelumnya saya kasih tahu dulu ya, kita di sini belajar 3 tipe data. Pertama itu tipe data integer. Tipe data integer itu digunakan untuk numerik ya, atau nomor. Dia total jumlahnya bisa 11 karakter. Kemudian ada tipe data varchar, itu dia bisa berupa teks dan angka. Kemudian ada tipe data date. Nah, tipe data date ini dia dikhususkan untuk tanggal ya teman-teman. Oke, kita lanjut. Di sini kan siswa ya. Kita cek, berarti kita show, lihat tabelnya ya, shows tabels. Kita cek show tabel siswa, coba lalu CLS dulu, show, sebentar teman, show tabel siswa, titik koma. Oh, ada error ya, coba cek tabel, bukan tables, coba error. Coba kalau show tabel titik koma, oh ada ya. Nah, di sini show tabels muncul ya. Misal saya mau ini nih, mau rubah namanya, nama tabelnya gimana sih? Saya mau rubah nama tabelnya. Kalau mau ngerubah, kalian pakai apa ya, perintah DDL dari MySQL atau dari query-nya dengan cara alter tabel name, nama sebelumnya itu kan siswa. Nah, kemudian nama tabelnya ya, ini nama tabelnya siswa. Nah, terus nama sebelum rename, kemudian di rename ya, kemudian tuh nama barunya, misalkan siswa 1 lah misalkan ya. Kita kasih ini, misalnya kita kasih, jangan siswa 1 lah ya, kita kasih TB siswa seperti ini ya, siswa misalnya titik. Kita coba ntar. Oke, query oke ya. Kita cek tabel yang tadi, show tabel ya, tuh sekarang sudah jadi siswa. Kalau kita mau lihat show tabel siswa, bisa nggak ada karena error. Coba kalau kita show tabel TB siswa, bisa nggak? Ininya tabels TB siswa, coba nggak bisa. Jadi kita belajar ini ya, belajar rename, kemudian belajar membuat tabel, kemudian Kak, saya mau hapus dong tabelnya, saya nggak pakai tabel siswa nih misalkan. Atau misalkan Kak, saya mau buat satu lagi, misal nih, berarti create, misalkan saya mau buat satu lagi nih ya, kita buat satu lagi, create tabel, kemudian misalkan saya satu ya, ID kelas, tabelnya itu kelas,
kemudian isinya itu ID kelas. ID kelas itu dia integer ya, kemudian value-nya 2, kemudian koma, ada kelasnya, berarti varchar misalkan 60 seperti ini, kemudian tutup titik koma misal. Nah, kita cek show tabel ya. Nah, itu ada 2 tabel. Nah, saya mau hapus nih. Saya mau hapus tabel siswa, misal saya mau hapus tabel siswa. Gimana caranya? Kalian pakai perintah DL juga, drop tabel. Nama tabelnya apa? Berarti TB siswa. TB underscore siswa, seperti ini ya. Enter. Oke, kita cek lagi show tabels. Nah, seperti itu ya teman-teman. Untuk belajar MySQL, untuk membuat tabel, mengubah tabel dengan rename, kemudian hapus tabel. Oke, kita review dulu belajarnya. Pertama kita bikin tabel dengan cara ini, create tabel, name tabelnya, kemudian kolom, tipe datanya apa, value-nya berapa. Kemudian kita mau ngeliat tabelnya itu dengan show tabels. Tapi sebelum masuk ke show tabel, kita harus use DB dulu. DB mana yang mau kita pakai? Misalkan di sini use DB siswa, seperti itu. Kemudian ada perintah untuk menghapus tabel, drop tabel. Nah, di sini juga ada perintah untuk lihat isi tabel nih. Misal sini kan ada tabel kelas nih, mau dilihat isinya. Kalian ketik aja dex seperti ini, kemudian nama tabelnya kelas, titik koma. Nah, nanti akan muncul value dari tabel tersebut. Oke, di sini juga ini yang tadi yang sudah dibahas, ada alter tabel, nama tabel sebelumnya ya, kemudian di rename tuh nama baru. Oke, saya tutup untuk tutorial pertemuan kali ini. Apabila ada salah kata atau perbuatan mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.